Saudara, kurang dari 1,5 tahun lagi Pesta Demokrasi Pemilu 2024 akan diselenggarakan. Namun pada rapat pimpinan nasional atau Rapimnas Partai Demokrat pada pekan lalu, suhu politik mulai menghangat. Pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil. Karena itu saudara, SBY merasa harus turun gunung. Kita simak bersama saudara, sebelum kita bahas soal turun gunungnya SBY, kita lihat dulu bagaimana sebenarnya kekuatan dan rencana koalisi Partai Demokrat jelang pemilu presiden 2024. Pada Rapimnas belum lama ini saudara, Demokrat mengklaim sebagian besar kadernya mendorong pencapresan ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Meski demikian, Demokrat juga mempertimbangkan nama-nama lain, tidak terkecuali ada nama Anies Baswedan. Kemudian juga bagaimana dengan kekuatan politik jika dua tokoh ini berpasangan. Dua tokoh ini diprediksi akan menarik minat 3 partai untuk berkoalisi. Siapa saja partainya? Ini dia, kita simak bersama. Ada Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan juga PKS. Jika berkongsi saudara, Demokrat, Nasdem, PKS akan membentuk koalisi dengan dukungan jumlah kursi partai terbesar dibanding gerbong koalisi lain, yakni 28,50%. Perinciannya saudara, Nasdem 59 kursi, Demokrat 54 kursi, dan PKS 50 kursi. Namun saudara, sebelum menuju ke konstelasi koalisi, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda pemilu 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil. Karena itu saudara, SBY merasa harus turun gunung. Namun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP sebagai partai pendukung utama pemerintahan saat ini mengaku tidak terima dengan pernyataan SBY. PDI Perjuangan mendorong SBY menindaklanjuti kecurigaannya ke ranah hukum saja. Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja. Dan inilah yang kami tidak terima karena hal tersebut dituduhkan secara langsung pada pemerintahan Bapak Jokowi. Ketika Bapak SBY memang mendengar dan kemudian tadi dikatakan mendengar dan kemudian mengetahui, ya itu harus disampaikan melalui proses hukum sehingga segala sesuatunya berakar dalam koridor hukum yang ada. Saudara, SBY mengatakan berdasarkan informasi yang terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh 2 pasangan capres dan cawapres saja yang hanya diinginkan oleh pihak tertentu. Namun saudara, analis politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan poros politik tidak ada kaitannya dengan kecurangan. Itu artinya apa? Poros politik itu tidak ada kaitannya dengan kecurangan. Poros politik itu soal bagaimana kemampuan untuk meyakinkan partai politik yang lain untuk membuat satu kongsi politik.